Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan YouTube Indonesia, kembali lagi di channel YouTube Jibril. Alhamdulillah kali ini kita berkesempatan ngobrol lagi, ngobrol cerdas bersama Bang Jibril. Itu nama sebutan aja ya. Dan alhamdulillah dalam kesempatan kali ini saya punya waktu bersama dengan Mas Hanif, seorang jurnalis senior di Surabaya, di mana beliau ini sudah cukup lama berkecimpung di bidang jurnalistik, dan juga beliau ini sebagai seorang alumni Universitas Brawijaya ini juga punya pengalaman di bidang kesenian. Tapi dalam kesempatan ini saya tidak ingin mengulas mengenai kesenian dulu, tapi ingin membahas suatu yang cukup mengganjal di pikiran saya selama ini. Oke, kita sapa dulu ya. Selamat malam Mas Hanif. Selamat malam. Gimana kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Kok kita rodok aku Mas, nyantai wae Mas. Jadi gini teman-teman, kenapa saya ngundang Mas Hanif? Karena satu memang sejak saya masuk ke dunia jurnalistik ya, baik itu mulai dari tulis, banyaklah saya mulai belajar itu, kebanyakan itu belajar sama senior. Salah satunya Mas Hanif ini. Kalau yang di Surabaya ini, selain dari Mas Hanif ada juga senior yang lain. Jadi alhamdulillah meskipun saya tidak mengenyam pendidikan dunia jurnalistik, tapi saya banyak mengenal kawan-kawan senior yang sudah cukup lama berkecimpung di dunia jurnalis. Nah, gini Mas Hanif, supaya nggak terlalu lama juga ya menyita waktu sampean. Ini selama ini kan saya banyak menyimak atau banyak memperhatikan lah di masa sekarang ini yang sudah segalanya ini serba digital Mas Hanif. Seperti yang kita tahu, sosial media ini pergerakannya itu sangat luar biasa, arusnya itu deras sekali gitu. Cuma yang membuat ganjal itu apa? Begitu banyak postingan-postingan yang menurut hemat saya, yang setahu saya itu tidak informatif, malah bahkan kebanyakan itu cenderung provokatif isinya itu. Nah, sebagai seorang jurnalis nih Mas Hanif, itu kan juga menjadi suatu informasi kan. Nah, sebagai seorang jurnalis melihat fenomena seperti ini tuh seperti apa? Yang perlu ditekankan pertama itu ilmu pengetahuan itu berkembang, jadi tidak statis gitu. Seiring perjalanan waktu, segala bidang ilmu pengetahuan berkembang. Begitu juga jurnalistik. Jurnalistik itu awalnya dari ilmu komunikasi ya, dan itu berkembang. Awal dari penemuan telepon tahun berapa itu 1800-an itu Alexander Graham Bell. Kemudian berkembang ada telepon seluler. Setelah itu sekarang masih media sosial yang bisa berinteraksi seperti itu. Maka jurnalistik pun juga berkembang seperti itu. Yang membedakan antara jurnalistik dengan media sosial yang non jurnalistik adalah cross check itu tadi, seperti itu. Jadi ketika media sosial juga menginformasikan sesuatu, itu saya yakin masyarakat juga bisa menilai dia ini ngawur atau dia ini kontennya ada cross check-nya. Maka meskipun itu bukan jurnalistik, itu juga bisa dibilang jurnalistik. Jadi seperti itu, tergantung bijak menggunakan media sosial itu sendiri. Seperti gitu. Nah, kan kalau gini Mas, seperti yang saya sampaikan tadi ya, arusnya itu kan begitu deras Mas. Arusnya begitu deras, apalagi sekarang nih kalau dari monitoring saya itu muncul satu kelompok yang disebut dengan buzzer. Nah, buzzer ini kadang ya nggak ada masalah juga sebenarnya. Paling mentok juga kalau ada satu kesalahan, paling nggak ya nanti larinya ke tindakan hukum. Ya yang seperti yang kita tahu paling nggak itu masuknya ke undang-undang ITE nantinya. Hanya saja yang ingin saya korek di sini Mas Amit, kalimat-kalimat yang digunakan ini itu kan tidak informatif, terutama ya yang ringan-ringan lah. Kalau yang saya tahu itu Mas Hanif, seperti waktu, tempat kejadian, terus orang-orang yang ada di dalam gambar itu sendiri yang menjadi postingan. Nah, menurut Mas Hanif, hal-hal
hal semacam ini gimana Mas Ali? Jadi buzzer itu sebelum di era digital itu dulunya itu banyak digunakan pada waktu kampanye ya, pemilihan calon presiden, pemilihan legislatif atau apapun. Itu di sebuah tim kampanye selalu ada yang berfungsi sebagai buzzer. Jadi menurut saya di ilmu politik itu sah membuat buzzer karena tujuannya ya untuk itu, untuk apa ya, mempengaruhi masyarakat memilih seorang calon seperti itu. Lah di ilmu jurnalistik untuk apa pengaruh dari buzzer ini tidak serta-merta langsung tayang di medianya waktu itu sebelum era digital ini. Jadi dia juga harus cross check ke pihak yang bersangkutan gitu. Benar enggak? Kalau benar bisa menjadi sebuah berita. Lah sama di era digital, buzzer semakin masif kayak gitu karena media sosial itu sendiri banyak perangkat yang mendukung seperti YouTube, Twitter, grup WhatsApp kayak gitu. Ya pada akhirnya kembali lagi ke harus bijak gitu loh. Seorang pengguna media sosial juga harus bijak juga menyaring informasi yang sepihak atau tidak kayak gitu. Jadi ya apa ya? Lah fungsinya jurnalistik itu sendiri ya itu tadi, kalau media mainstream seperti apalah katakanlah Antara juga mengambil informasi dari buzzer sebetulnya, tapi sebelum penayangan dia juga harus cross check pasti itu. Jadi mungkin ya bijaknya itu setelah ada informasi di WhatsApp lah katakanlah, kan bisa researching kayak gitu loh, dan lihat medianya ini media sudah terpercaya atau tidak. Kira-kira bagi saya seperti itu. Oke, itu mengenai apa tadi dunia sosial media ya, antara kalau saya sebut sih ini jurnalis versus media sosial, media massa versus media sosial, di mana masa-masa sekarang ini itu lebih cenderung mudah untuk ya sesuai dengan istilah tadi ngebus. Jadi ngebus yang orang kenal sebagai buzzer. Dan apalagi Mas Hanif ya, tadi kan sudah disampaikan bagaimana supaya seorang pembaca atau penyimak ya itu bisa meng-cross check atau memperhatikan betul apa yang sedang diposting itu tadi. Tapi gini Mas Hanif, kalau ini lebih agak rawan juga sih kalau saya bilang, apalagi masa-masa sekarang ya. Pasca perhelatan Pilpres kemarin itu seakan-akan tidak ada hentinya gitu Pak Mas Ani gitu. Nah kita bahkan sebagai seorang jurnalis itu kebingungan gitu. Kebingungan dalam arti apa? Kadang media massa sendiri tidak menjadi acuan gitu Mas Ani. Tidak menjadi acuan dalam arti coro Jawa ini kalah banter menurut Ani. Ya. Jadi apa ya? Memang kita tidak bisa percaya pada sebuah media yang mainstream ya, yang jurnalistik maksud saya, bukan yang media sosial. Dulu sebelum era digital itu banyak individu yang berlangganan koran tidak hanya satu media. Jadi di rumahnya itu ada langganan Kompas, Jawa Pos, Radar lah katakanlah 3 itu. Koran. Jadi dia bisa membandingkan ini mana yang berimbang, mana yang tidak. Nah, ketika satu persatu koran itu memihak ini memihak satunya, artinya itu tadi. Jadi menyaring informasi itu sebenarnya sudah berlangsung sejak sebelum era digital kayak gitu loh. Jadi sekarang pun begitu. Kita sudah era digital, kita bisa melihat Detikcom katakanlah, Tribun, searching satu-satu. Jadi ketika tidak berita itu salah, pastilah salah satunya itu memberitakan yang paling benar, dan karena banyak media ya ambillah yang paling banyak, ini berita yang paling benar yang mana gitu. Tetap kembali ke individu, mencari informasi itu harus dibiasakan, dan itu sudah terjadi sejak sebelum era digital menurut saya. Kayak gitu. Kalau menurut pengalaman sampean selama ini gimana Mas Adi? Kalau saya termasuk individu yang dulu tidak percaya pada satu media. Jadi era 90-an itu banyak warung yang berlangganan memorandum, katakanlah satu warung. Pindah warung satu langganan Surya, pindah warung sebelahnya lagi langganan Jawa Pos. Jadi itu
sudah banyak gitu loh media yang bermacam-macam sejak sebelum era digital itu. Jadi kalau dulu cara pembandingannya ya kurang lebih sama lah ya. Iya. Sekarang kan bedanya ini kan lebih canggih menggunakan alat digital lah. Nah, makanya kita sudah semakin dimudahkan gitu loh untuk mencari informasi yang benar ini yang mana gitu. Kalau dulu pun sebenarnya juga tidak susah karena tiap warung sudah menyediakan koran dulu itu. Kayak gitu. Dan pindah warung ada koran ini. Jadi berita itu rata-rata memang sama, tapi lihat angle beritanya itu pasti beda-beda gitu loh. Kayak gitu. Nah, kalau menurut Cak Hanif nih, melihat fenomena-fenomena seperti itu ya, kira-kira perlu nggak ada penertiban hal semacam itu? Susah bagi saya karena setiap orang punya telepon seluler sendiri-sendiri dan dia bisa saling menginformasi. Iya, dan sifat manusia itu pasti pasti menyampaikan sesuatu gitu loh. Dan yang menerima kabar. Jadi sebelum ini kan dulu ada istilahnya pewarta warga gitu loh. Sebelum banyak media sosial itu seperti koran Surya yang sampai sekarang itu kan masih menyediakan tempat untuk masyarakat yang ingin. Sebelum ada pewarta warga itu ada surat pembaca gitu. Jadi surat pembaca itu banyak juga yang tidak untuk kepentingan pribadi. Misalnya saya kehilangan ini. Nah, itu dulu saya lupa ada namanya siapa gitu. Itu terkenal orang Kebraun kalau nggak salah. Itu rajin menjadi pewarta warga melalui surat pembaca. Dia menyampaikan di Surabaya Pos, di Jawa Pos, Surya, kayak gitu. Dan dia menceritakan lingkungan sekitarnya gitu. Jadi itu memang sifat dasar manusia ya, ingin menyampaikan sesuatu gitu loh. Jadi susah kalau mau diatur individunya itu susah. Ya saya kira pada akhirnya pemerintah itu membuat undang-undang ITE itu sudah mungkin ya saat ini yang paling maksimal mungkin. Untuk menjaga ketertiban itu sendiri ya Mas Hanif. Oke, itu sedikit dari kita ya mengenai media massa dengan media sosial. Jadi sudut pandangnya seperti itu kawan YouTube Indonesia. Kenapa saya bertanya langsung dengan seorang jurnalis senior? Karena satu memang hal-hal semacam ini terutama di sosial media ini adalah secara formal atau secara keseluruhan ini kalau dalam pandangan saya itu adalah sebuah informasi gitu. Hanya saja kerap kali kita ini bukan hanya orang-orang awam sih, kita saja yang sudah berkecimpung di dunia jurnalistik itu kadang terpancing, terbawa gitu caranya. Makanya memang butuh sekali ketelitian dan kehati-hatian untuk menerima informasi yang apalagi informasi yang di-forward berulang-ulang gitu Mas Hanif. Bahkan kadang sampai menjadi trending gitu. Ya fungsinya buzzer memang untuk itu, untuk memancing emosi seseorang untuk membenci sesuatu yang diinformasikan oleh buzzer itu. Fungsinya memang begitu dan memancing reaksi gitu. Iya, betul. Jadi kalau untuk ini Janif, ada nggak yang tips lah untuk teman-teman pemirsa di channel saya ini untuk bisa lebih menyaring informasi gitu ya? Ada trik khusus nggak gitu? Trik khusus ya nggak ada ya, itu tadi tips lah. Membandingkan dengan media yang mainstream itu aja. Jadi banyaklah beberapa media di Indonesia beberapa sudah terpercaya begitu. Itu ambillah 3 lah yang katakanlah terpercaya itu pasti benar. Gitu. Misalnya memberi buzzer mengisukan ini, searching di Google kan bisa muncul. Pasti nanti muncul yang tiga besar yang terpercaya ini memberitakan seperti apa. Ya gampangnya kayak gitu. Gampangnya seperti itu ya. Jadi di bidang pencarian misalkan ada kata kuncinya ya, pasti ya. Ada kata kunci. Jadi nanti ini yang buat yang sudah paham ya, yang belum paham nanti saling sharing lah. Ini kalau saya mencoba menjabarkan apa yang dimaksud Mas Hanif ini, misalkan ada lemparan informasi umpamanya. Ada satu postingan itu yang menggunakan kata kunci si A sedang membuat kegaduhan ini misalkan. Nah itu cara kita untuk mengetahui akurasi dari informasi itu sendiri. Pertama yang menggunakan kalau di peralatan kita saat ini jelasnya adalah Google Janif ya.
di mesin pencarian yaitu yang umum orang ketahui itu adalah Google. Nah, menggunakan kata kunci itu tadi nanti akan muncul paling tidak 3 berita dari media mainstream Janib ya. Ya, gitu. Nah, seperti apa itu? Memberitakan seperti apa. Jadi itu langkah paling simpel lah untuk mengetahui akurasi dari berita itu sendiri. Nah, pemain ini Janib. Ada pertanyaan yang agak menjurus ya, tapi nggak tahu, terserah mau jawab atau tidak, keberatan atau enggak gitu. Kan yang saya tahu Mas Hanif sekarang ini kan menjadi jurnalis di Antara ya, yang pastinya Antara itu sama-sama kita ketahui adalah salah satu badan usaha milik negara, gitu kan. Nah, sebagai seorang jurnalis, kita ini yang dalam kesehariannya itu berpacu dengan pikiran kita. Bahkan kadang seringkali kita ini mendapat warning agar supaya membuat suatu tulisan itu tidak sepihak. Artinya bukan hanya secara egois menumpahkan opini kita melalui tulisan itu gitu Cani. Nah, ada nggak di Antara ini, di media Antara ini satu hal yang mengarahkan atau yang menekan atau yang seperti apa gitu? Itu makanya. Kalau tiap media massa, dan saya pikir semua media yang sudah terpercaya itu dia pasti nomor satu itu kan keberimbangan ya pasti ya. Pertama keberimbangan, kedua ketika tidak berimbang, katakanlah tidak menuntut 2 narasumber, itu yang paling simpel mengambil narasumber yang apa istilahnya primer, narasumber primer. Jadi katakanlah buzzer ini menginformasikan menyasar pada satu individu, ya individu itu yang itu pada akhirnya kan jadinya berimbang gitu loh. Jadi buzzer menuduh seseorang apa gitu. Jadi, pastilah media massa itu harus pada iya mengkonfirmasi pada yang dituduhkan itu tadi. Sepertinya seperti itu. Seperti kemarin viral bendera merah bendera putih. Ya, bendera putih kayak gitu. Nah, itu. Lah itu kalau bendera putih satu, pasti wartawan kan mencari siapa yang mengibarkan bendera ini, itu satu. Keduanya karena dia mengibarkan bendera putih karena pandemi mengaku menyerah, itu seorang jurnalis pastilah mencari itulah minimal satgas COVID. Benar nggak orang sini terpuruknya sebegitunya sampai menyerah seperti gitu kayak gitu. Itu satgas kan ada bermacam-macam, ada dari kepolisian, ada dari pemerintah kota. Itu pasti seorang jurnalis mau mewawancarai satgasnya itu, kenapa kok bisa begini. Jadi makanya ketika ada sebuah informasi dari seorang yang bukan jurnalis, bukan dari media massa mainstream menginformasi kayak gini, ini keuntungannya kalau kita cross check ke media mainstream seperti itu. Jadi narasumbernya itu ada banyak kayak gitu. Seperti gitu. Jadi memang betul-betul harus mencari kebenaran beritanya gitu jadi ya. Sehingga ketika masyarakat menerima berita dari kita itu tidak perlu meragukan, atau bahkan kalau misalkan ragu pun ya bisa digali lebih dalam lagi Janib ya. Yeah. Gitu. Oke, terakhir nih Janib, sebagai ilmu lah untuk teman-teman di bidang jurnalistik ini Janib, ada nggak maksudnya bisa diberitahukan nggak untuk istilahnya angle-angle khusus lah gitu, atau hal-hal apa saja yang bisa dikatakan matang untuk menjadi satu berita gitu Janib? Narasumbernya yang tepat. Narasumber ya, itu terutama tepat ya. Artinya ya tadi misalnya ada seorang mengibarkan bendera putih, kita harus mengonfirmasi ke siapa gitu. Satu pasti satgas gitu. Artinya kalau seorang jurnalis melihat fenomena ini sebuah bendera putih berkibar di kawasan Pertokohan Ampel dan bukan cuma satu gitu, artinya katakanlah itu dikibarkan oleh seseorang yang kita belum tahu ya, tapi bendera ini ada banyak gitu. Jadi kita anggap orang Ampel memang benar-benar terpuruk gitu. Maka tugas seorang jurnalis juga mengonfirmasikan ke satgas. Artinya kok bisa perekonomiannya di Ampel seterpuruk begini ya gitu. Artinya
ya itu tadi ada diharapannya ya ada sebuah solusi gitu loh, karena kalau menyangkut dengan pertukuan yang sudah bangkrut itu dampaknya adalah perputaran ekonomi gitu. Itu perputaran ekonomi katakanlah di Ampel juga harus lancar. Nah gitu. Itu jurnalis dampak akhirnya seperti itu. Ada dampak yang harus diperhatikan juga gitu ya. Jadi ya seperti itulah kawan YouTube Indonesia, bahwasanya ini adalah satu sudut pandang di mana fenomena ini kenapa perlu saya angkat hal semacam ini, karena satu, mungkin bagi yang lain sudah banyak postingan semacam ini, sudah banyak, artinya cuma bagi saya adalah sesuatu yang betul-betul ya seperti yang Mas Hanif tadi katakan, harus punya narasumber yang betul-betul berkompetensi di situ, artinya yang bisa kita pertanggungjawabkan informasinya. Seperti sekarang saya sedang betul-betul menyimak antara media massa dengan media sosial ini seakan-akan menjadi dua arus yang berlawanan gitu ya. Jujur saja kalau saya melihat hal yang paling simpel yang saya perhatikan adalah waktu dan tempat. Kedua adalah orang-orang yang ada dalam postingan itu, artinya seperti gambar, seperti video. Nah, itu terkadang seseorang asal posting jeder gitu. Yang seperti disampaikan Mas Hanif itu juga tadi, untuk memancing reaksi daripada orang yang menerima informasi itu. Nah, titik tumpunya di sini yang ingin saya sampaikan adalah kehati-hatian kita dengan adanya hal-hal semacam ini. Jangan sampai kita menerima informasi itu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kedua, informasi yang sangat menyesatkan, itu yang perlu sangat kita hati-hati. Karena ada begitu banyak penyusupan nih Janif, kalau saya perhatikan itu, terutama jangankan ketikan dan jangankan tulisan, orang ngomong udah dicampur-campur gini, ditanya, itu sudah bisa menjadi suatu misinformasi bagi orang yang menerima hal tersebut, sehingga akhirnya menjadi sesuatu yang menyesatkan. Oke? Nah, jadi ya itu saja sih informasi yang bisa kita sampaikan malam hari ini dalam ngobrol cerdas bersama Jibril. Mungkin dari ada yang ingin disampaikan terakhir nih, pesan-pesan lah, pesan dan kesan kalau orang-orang bilang. Kalau pesannya sih sama dengan yang sering dilontarkan sama orang-orang yang lebih berkompeten ya, menyikapi media sosial, kita harus bijak, itu aja. Harus lebih bijak ya, gitu. Artinya jangan asal nanti ada sedikit informasi, surat asal forward, ujung-ujungnya yang kena siapa nanti, kan gitu. Oke ya, jadi demikian dulu ya, mudah-mudahan di lain waktu kita punya kesempatan lagi bersama Mas Hanif, jurnalis dari Antara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.